Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, pertama-tama Mister bakal absen dulu. Bu Marani, Ambar, oke. Sebelumnya perkenalkan dulu sini sama Mister. Di sini nama Mister Muhammad Ali Yusuf. Kalian bisa panggil Mister Ali. Jadi kalau Mister bilang hello everyone, kalian jawabnya hi gitu ya. Hello everyone. Hai. Oke, good job. Oke. Sebelumnya ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Baiklah, di sini bakal Mister kasih clue. Yang pertama, ada yang tahu reporter itu apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah lihat reporter di TV ataupun di mana? Oke, jadi di sini kita bakal bahas ini. Report text. Repeat my word. Report text. Ya. Ulangi maksudnya. Report text. Yang kuat. Report text. Oke. Jadi di sini ada yang tahu report text itu apa? Jadi report text itu adalah salah satu jenis teks yang menyajikan sebuah informasi tentang suatu hal. Jadi maksudnya report text ini memberitahu kita suatu pengetahuan. Jadi report text ini contohnya tentang hewan, tumbuhan, binatang, lalu juga bencana alam, banjir, tsunami. Jadi kalau itu memberitahu kalian itu namanya report text. Nah, di sini report text punya teman namanya descriptive text. Apa sih bedanya? Ada yang tahu nggak? Enggak. Jadi bedanya report text sama descriptive text adalah kalau report text itu dia teksnya dia itu asli, beneran. Ada faktanya, ada buktinya, terus ada sejarahnya. Akan tetapi kalau descriptive text itu dia cuma kayak opini kita. Misalnya kayak menurut saya kucing saya sangat lucu. Nah seperti itu. Akan tetapi kalau ada orang yang nggak suka kucing, dia mikirnya kucing itu nggak lucu, tapi serem gitu. Jadi nggak semua orang berpikir sama dengan kita. Itu namanya descriptive text karena dia menjelaskan yang menurut dia saja, nggak faktanya. Tapi kalau report text ini dia menjelasinnya fakta. Contohnya kucing itu kakinya ada 4. Nah itu kan benar kan, fakta seperti itu. Jadi di sini Mister bakal ngasih teks.
ada dua jenis teks. Yang pertama dan yang kedua. Jadi di sini Mister bakal bacain, jadi kalian ikutin ya. The house is located in the front The house is located in front of my house Rico. of my house. Home of Rico Home of Rico has a spacious has a spacious courtyard. courtyard. In his hometown, In his hometown, there's cola with fountain. this color with fountains. There are many fish in the water. The ice is in the water. Jadi ada yang tahu artinya? Nah, jadi ini artinya the house is located in the front of my house Rico. Jadi maksudnya rumah Rico ini terletak di depan rumahku. Lalu home of Rico has a spacious courtyard. Jadi itu maksudnya rumah Rico halamannya sangat luas. In his hometown, there's cola with fountain and there are many fish in the water. Jadi itu maksudnya ada sebuah kolam dengan air mancur dan banyak ikan di dalam air. Nah, menurut kalian ini nih report text atau descriptive text? Jadi kalau report text itu kan dia menjelaskan tentang fakta dan memberitahu kalian yang benar ataupun buruk, yang baik ataupun tidak. Tapi kalau descriptive text dia menjelaskan menurut pendapat kalian saja. Jadi menurut kalian ini deskriptif atau report? Jadi kan ini intinya dia ini ngomongin rumah Rico ini ada di depan rumah saya. Rumahnya halamannya sangat luas dan juga ada banyak sekali ikan di dalam kolam dia gitu. Nah, sementara sebelahnya in general the house is one of the building The house is one of the buildings that made a living that made living place for certain period. place for content for Home can be a human habitation as well as animals. But for the terms of residence for the form of residence, that is specific to the animal, space is specific to the animal, the animal. it is in cage, Is cat, nest, fish, or enclosure. or House refers to the concept house refers to the context of societal of social article and when in residential in residential building building such as the family as the family live, live, eat, eat, sleep, sleep, and living and others. living and others. Ada yang tahu maksudnya? Jadi ini di sini maksudnya intinya dia ini menjelaskan bahwa rumah itu adalah tempat untuk kita hidup. Lalu di rumah juga adalah salah satu kegiatan manusia, seperti hewan juga yang mempunyai kandang, yang mempunyai kandang burung, apa namanya? Sangkar. Ya, sangkar, pintar. Jadi rumah itu adalah tempat berdiam diri dan tempat tinggal. Kalau di sini dijelaskan di rumah si Riko ini banyak ikannya di dalam kolamnya dan seperti itu.
Jadi menurut kalian yang mana sih yang report text? Ini. Kenapa? Ya karena memang gitu, makan tempat tidur, badan diri, tempat tidur, Ya benar. Jadi di sini yang report text adalah ini, karena dia ini menjelaskan bahwa rumah itu adalah tempat kita tidur, tempat kita makan. Rumah itu adalah tempat kita melakukan kegiatan sehari-hari. Kalau di sini dia menjelaskan bahwa di rumah Riko itu baik ikannya, padahal nggak tahu juga kan kalau ikannya sudah mati atau tidak, seperti itu. Oke, sini. Nah, jadi dari penjelasan tadi ada yang tahu nggak sih report text itu maksudnya dia apa tujuannya? Jadi menyampaikan berita yang nyata. Ya, jadi report text ini tujuannya memberikan informasi kepada pembaca. Jadi dia memberikan informasi yang nyata, benar kata Rani tadi. Oke, selanjutnya kita bakal bahas strukturnya dari report text. Jadi report text ini punya dua struktur, generic structure. Itu ada Jadi report text itu ada generic structure-nya, yaitu ada general classification sama description. Bedanya kalau general classification ini memberikan informasi umum, tapi kalau description ini menjelaskan informasi umumnya itu secara mendetail. Contohnya di sini ada kucing. Nah, general classification-nya ini, kucing ini dia adalah mamalia. Lalu kakinya ada 4, terus memiliki bulu. Nah, itu namanya general classification. Karena tidak hanya kucing saja yang mamalia, terus nggak cuma kucing doang yang kakinya ada 4, ada kambing kakinya 4, terus kuda kakinya 4, apalagi yang kakinya 4, apa yang kakinya 4 hewan? Kuda. Kamu? Kerbau. Kamu? Sapi. Kamu? Serigala. Kamu? Kerbau. Sudah tadi ya. Ya benar. Jadi yang kaki 4 ini bukan hanya kucing, jadi itu dinamakan general classification. General ini artinya umum, jadi nggak cuma kucing doang tapi yang lain juga. Nah, description ini adalah hal detail dari kucing ini. Contohnya, kucing ini biasa dijadikan peliharaan, terus makanannya ikan, terus juga kalau berucap dia mengeong seperti itu. Jadi yang biasa dijadiin peliharaan kan biasanya kucing ataupun anjing, tapi kalau kita di Indonesia pasti kucing kan. Nah, lalu yang mengeong, yang mengeong itu nggak ada yang lain lagi kecuali kucing. Nah, jadi itu yang dinamakan description. Jadi dia lebih mendetail. Sekarang ada games buat kalian. Ini ada spidol. Nanti Mister akan bunyiin lagu. Kamu orang oper dari sini ke sini ke sini ke sini. Nanti dari sini ke sini ke sini ke sini. Nanti kalau lagunya selesai,
dan ini ada di tangan kamu, nanti kamu maju kayak gitu contohnya ya. Siap? Siap. Oke, pertama kamu pegang dulu. Siap? Siap. Nah, 1, 2, 3. Ayo. Cepetan. Musiknya apa? Nah, siapa terakhir? Adel tuh. Adel, ya udah maju Adel. Di sini kamu gambar hewan yang kamu suka. Gambar. Ikan. Kupu-kupu. Yang besar. Matanya ngekasih. Lagi butuh. Oke. Satu orang lagi. Oke, mulai dari Adel sana lalu ke sini. 1, 2, 3. Udah. Andi sekarang maju. Mana nih? Maju. Sekarang kamu gambar orang pakai baju, pakai celana. Udah. Gambar orang. Tangcut. Kok mirip? Harus detail ya, orangnya siapa gitu, terus orangnya kayak mana gitu. Rambutnya satu doang. Pakai baju lah. Udah selesai. Oke, mulai duduk. Nah, ini gambar apa? Kupu-kupu. Nah, di sini. Ini Orang. siapa? Gambar siapa? Gambar
berani. Siapa? Gambar Maria. Maria. Siapa Maria? Iya, Maria. Jadi di sini ada kupu-kupu. Nah, kan kalian udah tahu nih report text ini dia menjelaskan tentang kupu-kupu itu kayak gimana, terus apa, menjelaskan fakta. Lalu kalau description text itu menjelaskan opini. Di sini Mister bakal cerita. Di sini kalian harus tebak ini report text atau descriptive text ya. Kupu-kupu bahasa Inggrisnya apa? Butterfly. Butterfly. Kupu-kupu bahasa Inggrisnya butterfly. Ini kupu-kupu mempunyai sayap. Kupu-kupu berasal dari ulat yang berpuasa lalu menjadi kepompong dan sesudah beberapa hari berubah menjadi kupu-kupu. Ada yang tahu itu report text atau descriptive text? Angkat tangan. Apa? Descriptive text. Descriptive text. Kenapa? Ya karena detail. Memang begitu. Kalau kupu-kupu itu dari ulat ke pompong baru kupu-kupu. Ada yang punya jawaban lain? Tidak. Salah. Jadi yang tadi itu adalah report text. Kenapa? Karena fakta. Kenapa fakta? Karena kupu-kupu kan memang mempunyai sayap, lalu memang berasal dari ulat yang menjadi kepompong. Kalau descriptive text itu seperti ini. Kupu-kupu itu sangat indah, warnanya sangat cantik. Semua orang suka kupu-kupu, termasuk saya. Nah, kalau itu kan dia opini. Kenapa? Karena dia ngomongnya semua orang suka kupu-kupu. Belum tentu kan kalau misalnya ada kupu-kupu terus kamu dideketin kupu-kupu pasti kamu lari kan karena serem. Nah, itu namanya descriptive text karena dia cuma opini atau pendapat orang saja, belum tentu benar. Seperti itu. Selanjutnya ini gambar ini. Coba kamu deskripsiin kayak mana dia. Misalnya rambutnya panjang apa gitu. Maju. Maju. Jelasin aja. Rambutnya panjang. Perempuan. Pakai celana. Senyum. Posesif. Oh iya itu. Berani benar ya. Ayo lanjutkan. Dia 135 cm. Beratnya 40 kilo. Oke. Nah, sekarang Kak Adele ceritain tentang dia. Apa aja ceritanya? Misalnya namanya siapa, dia baik atau dia gimana gitu. Ya. Ceritain aja. Basing ceritain siapa, misalnya ceritain Teh Anis, ceritain mbak kamu kayak mana orangnya. Misalnya mbakmu kamu ceritain gimana orangnya gitu. Coba ceritain aja di depan ngomong. Orangnya galak. Terus Terus suka nyuruh-nyuruh. Banyak nih. Awas dong, dilaporin apa? ya lagi jelasin menurut kamu misalnya dia orangnya suka membantu apa dia menurut kamu aja kayak lagi. Dia orangnya suka main HP terus. Kalau disuruh suka marah-marah. Terus Gitu terus gitu kan. Aku sebel. ayo lagi. Kadang-kadang kalau dibangunin sahur marah-marah. Sudah lagi. Oke, jadi di sini
ada dua penjelasan dari orang ini ya. Yang pertama, Rani ngejelasin bahwa dia rambutnya panjang, terus pakai baju, terus juga tingginya 170 cm tadi ya katanya. Terus Adele ngejelasin bahwa dia ini pemarah, kalau bangun sahur, kalau dibangunin marah-marah, suka main HP seperti itu. Nah, di sini ada dua jenis pendapat yang berbeda dan juga ada dua teks yang berbeda. Kira-kira kalau report teks itu penjelasannya penjelasan Adele atau penjelasan Rani? Menurut kamu penjelasan siapa yang report teks? Rani. Oke. Rani satu. Menurut Ambar, Rani atau Ada. Adele? Adele. Ya, ada satu. Menurut kamu penjelasan siapa yang report teks? Penjelasan kamu atau penjelasan Rani? Rani. Kalau Rani? Oke. Jadi yang benar adalah penjelasannya Rani, karena dia menjelaskan fakta. Kenapa fakta? Karena ya sesuai keadaannya. Dia sudah kelihatan rambutnya kelihatannya panjang, terus dia emang kelihatannya pakai baju, kelihatannya tinggi. Tapi kalau penjelasannya Adele, dia kan suka marah-marah. Tapi belum tentu menurut Rani dia suka marah-marah karena dia senyum, no. Karena itu cuma pendapat doang. Terus juga dia suka main HP kan. Tapi kalau menurut Rani belum tentu dia suka main HP, karena misalnya dia satu sekolah dan di sekolahnya itu dia nggak boleh main HP. Jadi itu cuma pendapatnya kamu doang gitu. Jadi nggak tahu kan report teks itu kayak apa. Jadi siapa yang bisa simpulin report teks itu bedanya sama deskriptif teks apa? Siapa? Rani, coba. Ayo apa? Halo. Jadi di sini ada pertanyaan. Ini ada penjelasan terakhir dan yang bisa jawab boleh pulang keluar. Ini ya. Oke, ada penjelasan satu lagi. Nah, ini language feature dari report text. Jadi di sini ada present tense. Biasanya menggunakan present tense. Di sekolah belajar present tense nggak? Udah SMP belajar present tense. Jadi present tense di sini dia bakal pelajaran tentang hal kata-kata yang dilakuin di sekarang. Contohnya kayak hal-hal yang dilakukan sekarang lah. Terus ada adjektif. Adjektif ini adalah kata-katanya yang ilmiah, jadi enggak opini gitu. Maksudnya dia nyata kayak yang dijelasin tadi. Terus juga ada general nouns. Maksudnya kata-kata yang
umum, terus ada action verb dan juga technical terms. Jadi technical terms ini adalah itu untuk ini bahasa-bahasa yang belum pernah kalian dengar. Contohnya kayak report text tadi kan, kamu orang kan belum tahu sih report text itu apa. Dan jadi report text itu adalah teks berita, teks yang Oke, ada pertanyaan? Ada yang masih belum paham? Oke, di sini saya bakal bagikan kertas. Ini buat PR kalian, jadi dikerjain buat pertemuan selanjutnya ya. Ini bagiin. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Attention please. Attention please. Perhatian. Oke. Sebelum pulang harus ada yang bisa menjawab pertanyaan dulu ya. Pertanyaannya ini. Saya mempunyai kuda. Kuda saya berwarna biru. Kuda saya berukuran 100 cm. Kuda saya sangat imut dan juga kuda saya tidak suka memakan wortel karena menurutnya tidak enak. Nah, ada yang bisa jawab itu report text atau descriptive text. Tunjuk tangan. Rani, apa jawabannya? Apa? Report text. Kenapa? Ya karena kuda tuh warna biru. Belum tentu kuda itu imut menurut orang lain. Terus belum tentu juga dia bakal menyukai wortel kalau misalnya wortel itu menjadi diolah jadi bahan yang lain seperti makanan, kayak wortel, itu loh. Jadi Ya kalau report text. iya. Jadi kan tadi penjelasannya kalau report text itu fakta. Kalau descriptive text itu pendapat. Nah, menurut kamu tadi itu fakta atau pendapat? Pendapat. Jadi itu descriptive text. Jadi itu bukan report text. Oke, jadi satu pertanyaan lagi ya. Kalau ini ada yang bisa menjawab, baru boleh pulang ya. Ini aja deh. Kupu-kupu. Kupu-kupu ini berwarna putih. Ukurannya 2 cm. Kupu-kupu ini suka hinggap di bunga. Lebih lagi di bunga mawar. Kupu-kupu ini suka sekali terhadap madu. Menurut saya kupu-kupu ini sangatlah indah dan juga lucu. Akan tetapi kupu-kupu hidupnya menurut saya hanya 2 hari, karena di hari itu hujan sedang turun dan kupu-kupu itu nanti terseret ombak. Menurut kalian itu report text atau descriptive text? Hah? Report text kenapa? Karena kupu-kupu belum tentu hidupnya 2 hari. Ulang lagi ya. Report text itu adalah teks yang ngomongin tentang kejadian asli, fakta atau sejarah. Kalau descriptive text itu tentang opini, pendapat yang belum tentu orang lain setuju dengan hal tersebut gitu. Jadi yang dijelasin tadi report text atau descriptive text. Kenapa descriptive text? Ya karena kupu-kupu itu belum tentu hidupnya 2 hari. Ya. Terus seminggu. Ya. Karena juga menurut orang belum tentu kupu-kupu indah, imut, ada juga orang yang suka kupu-kupu. Terus kupu itu juga warna putih, juga warna lain. Kupu juga belum tentu panjangnya sebagai kita, karena ada juga yang kurang. Oke, jadi jawabannya right. That's right, itu benar.
Jadi dipelajarin lagi ya di rumah, report text sama descriptive text. Oke. Sebelum kita tutup pelajaran ini, ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih telah datang di pengajaran hari ini. See you next time. Jadi kalau ngomong see you next time, jawabnya see you ya. See you next time. See you. Oke. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh pulang.